Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Purnomo. Sobat, buah kurma ini identik dengan bulan puasa atau bulan Ramadan, di mana banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh apabila kita mengkonsumsi buah kurma ini, terutama apabila buah kurma ini kita konsumsi saat berbuka puasa. Ini manfaat buah kurma untuk kesehatan ini bisa berupa kesehatan pencernaan, jadi pencernaan kita bisa menjadi sehat, di mana buah kurma ini banyak mengandung serat, juga bisa menjadi prebiotik, yaitu makanan untuk flora normal yang ada di dalam usus kita. Kemudian buah kurma ini bermanfaat untuk menurunkan resiko terkena hipertensi, juga bisa menurunkan resiko terkena stroke, penyakit jantung, juga bisa untuk mengurangi kolesterol di dalam darah. Nah, namun karena buah kurma ini yang kebanyakan di Indonesia ini tersedia hanya dalam kebanyakan hanya dalam sediaan kering, jadi sudah dalam keadaan yang sudah sangat matang, kemudian sangat kering. Nah, hal ini membuat banyak penderita diabetes takut untuk makan buah ini karena mereka beranggapan bahwasanya semua buah kering ini berbahaya apabila dikonsumsi oleh penderita diabetes, di mana buah kering ini harus dihindari karena berpotensi untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, padahal ini salah satu sunnah dalam berbuka puasa ini adalah dengan memakan beberapa biji buah kurma dan minum air putih. Jadi ingat ya, sunnahnya itu makan buah kurma, bukan minum yang manis. Diingat itu. Jadi yang ada itu adalah makan buah kurma. Kemudian apabila penderita diabetes takut untuk makan buah kurma, tentunya hal ini akan menyebabkan penderita diabetes akan kehilangan salah satu pahala sunnah, yang mana pahala ini bisa kita dapat dengan cara yang mudah, yaitu hanya cukup dengan makan buah kurma ini tadi pada saat berbuka puasa. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan membahas tentang boleh tidaknya penderita diabetes makan buah kurma, serta batas aman konsumsi buah kurma untuk penderita diabetes. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya buah kurma ini, terutama kurma kering, mengandung kadar gula yang tinggi. Nah, namun ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya buah kurma ini tidak menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang signifikan, termasuk pada penderita diabetes. Sehingga sebenarnya buah kurma ini boleh dan aman untuk penderita diabetes yang tidak ada komplikasi gagal ginjal. Ingat ya, tidak ada komplikasi gagal ginjal. Nah, namun buah ini aman selama dikonsumsi, ya, buah kurma ini aman selama dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Nah, jadi tetap walaupun aman ada takarannya untuk penderita diabetes memakan buah kurma ini. Jadi tidak karena asal aman terus makan sebanyak mungkin, tidak, karena makan buah yang aman pun atau makanan yang aman pun kalau berlebihan tetap akan menimbulkan masalah bagi tubuh kita. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui bahwasanya buah kurma tidak mutlak dilarang untuk penderita diabetes. Jadi Anda masih boleh mengkonsumsinya namun dengan takaran yang sudah ditentukan. Jadi tidak asal sembarangan Anda makan buah kurma ini tadi. Nah, berapakah ini jumlah buah kurma yang aman atau boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes dalam satu hari? Yang pertama, kita ini harus mengetahui terlebih dahulu kandungan gula dalam satu butir buah kurma. Nah, di mana dalam satu butir buah kurma ukuran sedang dengan berat sekitar 7 gram, ini kandungan gulanya sekitar 4,5 gram. Wah, ini tentunya sangat tinggi sekali ya kandungan gula di dalam buah kurma ini. Kemudian yang nomor 2, ini kebutuhan gula harian penderita diabetes ini sekitar 8 sampai dengan 10 gram per hari. Namun ini bisa berubah tergantung berat badan dan tinggi badan masing-masing orang. Kemudian aktivitas sehari-hari yang dilakukan ini juga mempengaruhi kebutuhan gula ini tadi, serta kondisi kesehatan dari masing-masing penderita diabetes ini kan tidak sama. Jadi antara 8 sampai 10, namun bisa lebih bisa juga kurang. Nah, yang nomor 3 ini
melihat kebutuhan harian penderita diabetes tadi, kita bisa simpulkan bahwa penderita diabetes ini masih bisa makan ya sekitar 3 sampai dengan 4 biji buah kurma dalam satu hari. Ini batas amannya, apalagi pada saat bulan puasa. Tentunya ketika dikonsumsi dalam berbuka ya, di mana Anda dalam kondisi kelaparan, ya, kadar gula darah Anda sudah turun sekali, makan 3 biji kurma. Jadi yang disunahkan ini kan kita makan buah kurma ini dalam jumlah ganjil. Kalau tidak 1, 3, 5, 7, dan seterusnya seperti itu. Nah, bagi penderita diabetes, kita cukup makan 3 saja. Pertama, ini untuk memenuhi sunnah, ya, sunnah Rasul, untuk mendapatkan pahala. Yang nomor 2, ini karena batas maksimal yang bisa dimakan oleh penderita diabetes, ini antara 3 sampai dengan 4 biji. Jadi kita ambil yang 3 biji ini untuk memenuhi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi oleh karena itu, kalau misalkan ada, sebisa mungkin kita mengkonsumsi kurma segar ya, atau istilahnya rutop ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa mendapatkan, lebih baik Anda mengkonsumsi kurma segar atau rutop, karena rutop ini kandungan gula dan indeks glikemiknya masih rendah. Namun bila tidak ada, Anda bisa mengkonsumsi kurma yang telah dikeringkan. Nah, jadi tidak jadi masalah selama jumlahnya ini dibatasi 3 biji ini tadi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yang mana Rasulullah ini menyuruh berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini biasa berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan rutop. Rutop ini adalah kurma basah. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak harus kurma yang masih basah, namun bila tidak ada, Anda bisa menggunakan kurma yang sudah dikeringkan. Namun sekali lagi jumlahnya dibatasi 3 biji. Insya Allah 3 biji ini sudah memenuhi kebutuhan energi Anda, kebutuhan serat Anda sudah dipenuhi, dan di situ ada kebaikan, di situ ada pahala sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, dan penderita diabetes masih bisa makan buah kurma. Dan ingat, ketika Anda sudah makan buah kurma 3 biji, setelah itu jangan minum sirup, jangan minum kolak yang rasanya manis. Nah, jadi kalau misalkan habis makan kurma 3 biji, sebaiknya hindari makan minum yang manis. Jadi makanan yang manis ini kita penuhi hanya dari buah kurma ini tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.